wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nas'aluka at-taufiq wal i'anah bima yuhibbu wa yardah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang akhwat maju ke depan di belakang ini aja. Terus maju. Soalnya kita nggak pakai mic. Yang akhwat maju. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ketiga di daurah kitab Risalah Adab Sulukil Murid lil Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Alhamdulillah, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban untuk antum Abdullah Al-Judud. Ya, alhamdulillah, ini insyaallah kebiasaan kita daurah baca kitab di luar kitab dari kampus. Ya, karena di kampus itu nggak akan cukup keilmuannya. Dan biasanya dosen itu kalau di kampus ngejelasinnya enggak seperti apa yang ada di kitab. Ya, jadi kita juga butuh, karena yang dibutuhkan nanti di masyarakat itu yang seperti ini. Ya, bukan yang di kampus. Kalau yang di kampus yang dibutuhkan itu buat akademis, tapi kalau buat dakwah di kampung, di masyarakat itu yang seperti ini. Insyaallah kita nanti ada 2 daurah untuk santri baru, mahasiswa. Ya, mahasiswa bukan santri. Ya, mahasiswa baru. Insyaallah kita mulai nanti setelah antum masuk jamiah, insyaallah. Ya. Ini cuma sebagai perkenalan, ya, bahwa antum di sini kita bimbing, ya, kita sama-sama istifadah, sama-sama memberikan faidah, memberikan ilmu, insyaallah, supaya antum pulang nanti membawa ilmu yang bermanfaat untuk antum sendiri dan masyarakat umumnya. Ya, itu. Insyaallah ini pertemuan kita yang ketiga. Imam Haddad sebelum membahas tentang masalah sholat, sebelumnya membahas tentang hidayah, yang kedua taubat, yang ketiga amradul qulub, yang keempat amradul jawarih. Ya, ini kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Ini adab al-asasi yang dibutuhkan oleh talib, oleh murid, orang yang pertama kali mau hijrah untuk menuju kepada Allah. Ini ya kitab yang kita baca. Makanya Imam Haddad ini dari awal kitab sudah mentanbih bagaimana datangnya hidayah, bagaimana menyambutnya, bagaimana menjaganya. Setelah itu kita bertobat. Setelah bertobat datang fasal selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita mengobati amrodul qulub, dari kibr, sombong, hasad dan riya. Ya, setelah itu Imam Haddad di fasal selanjutnya menjelaskan tentang maksiatul jawarih, yaitu anggota badan yang zahir. Karena yang batin sudah. Yang zahir ada 7. Ya, al-ain, wal udhun, wal lisan, wal yad, wal rijl, wal batan, wal farj. Ini 7 anggota badan yang biasanya kita bermaksiat dengan 7 ini. Ya. Kemarin sudah kita bahas, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke masalah ibadah. Yang setelah kita membersihkan badan dari sifat-sifat penyakit, setelah kita suci, kita langsung beribadah. Ya, sekarang kita akan membahas sholat Jum'ah, sholat jamaah, tahajud. Ya, ini hukumnya bagi mahasiswa, bagi santri yang thalib syariah, ya, ini hukumnya wajib.
kayak tahajud, duha. Di Islam apa hukumnya? Sunnah. Tapi buat kita sebagai thalib sholihah hukumnya wajib. Ya, ini. Insyaallah man saya qira. Yang lancar baca, yang judud mau baca? Kitabnya ada? Belum ada. Kirim PDF-nya. Mana? Aneh nggak di grup ngobrol. Adit, kirim Adit PDF. Adit kirim Adit. PDF Adit. Kirim Adit. Halaman berapa? Halaman sekarang 23, 24. Ya, tentang tahajud. Pas ini waktunya. Ya. Kita ngebahas tahajud. Karena Zufar udah tahajud mulu. Masya Allah. Zufar, ya. Bukan saya, bukan. Nah, itu. Insyaallah. Zufar baca saya. Iya tak. Zufar malu bertanah kan. Ya. Bismillah, Iqra. Loh, masa yang baca anak? Apa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi daraini amin. Fa innal laila waqtu khalwah. Wal yakun laka, itu kan? Wakun ayuhal murid. Wal yakun laka ayyuhal murid hadzun. Oh. Wal yakun laka ayyuhal murid haddun minat tahajjud. Fa innal laila waqtul khalwatil abd. Ma'a maulahu fa'akthir fihi minat tadarruk wal istighfar wa naji rabbaka bilisani zalzalati wa ittirar an qalbin mutahaqqiqin binihayatil ajz wa ghayatil inkisar wahdar an tada qiyamal lail fala ya'ti 'alaika waqtus sahar illa anta mustaiqid Illa wa anta mustaiqid dzakirun lillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Imam Haddad di sini ya. Setelah kita membahas tentang masalah amrodul qulub, masalah amrodul jawarih, ya. Sekarang Imam Haddad membahas tentang ibadah yang pertama kali ditanbih kepada kita sebagai murid, sebagai salik, yaitu tahajud. Ya, antum ini la yusamma talibal ilmi illa wa huwa yaqumul lail. La yusamma talibal ilmi illa wa huwa yaqumul lail. Tidak disebut talib itu sebagai penuntut ilmu kecuali dia bangun malam. Ma'uqidat al-wilayah liwaliyin illa biqiyamil lail. Tidak diberikan suatu kewalian untuk seorang wali kecuali dengan qiyamul lail. Ya, penting bagi kita. Ya. Ada tahajud, ada qiyamul lail. Tahajud itu ba'da naum. Namanya tahajud wajib ba'da naum. Tahajud namanya. Kalau qabla naum namanya qiyamul lail. Awas, ya. Antum sholat qabla naum namanya qiyamul lail. Ba'da naum tahajud. Ya, para ulama salafun saleh itu tahu. Ada hadis yang mengatakan yanzilu rabbuna wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin fi sulusi akhiril lail. Ya, rahmatnya Allah itu turun ke dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Fayaqul man yas'aluni fa'ati, man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Ya, itu Allah memanggil kita. Kita meminta apapun akan dikasih. Makanya para ulama itu jam segitu, jam 4, jam 3 sholat tahajud ngomong, "Ana ya Rabb, ana ya Allah." Karena tahu dari hadis itu, Allah ngomong, "Hal min mustaghfirin." Dijawab, "Ana ya Allah." "Hal min taibin." Dijawab, "Ana ya Allah." "Hal min sa'ilin." Dijawab, "Ana ya Allah." Para ulama tahu di jam segitu Allah sedang memanggil kita.
itu makom hakul yakin, bahwa jam segitu Allah itu datang rahmatnya memanggil kita, mencari hambanya yang ingin bertobat, yang ingin meminta sesuatu. Ya, makanya hal min mustaghfirin, kata kita yang sholat, ana ya Allah. Hal min taibin, kata kita, ana ya Allah. Seakan-akan tuh kita mendengar Allah tadi. Ya, itu makom apa? Hakul yakin. Kalau di tasawuf, kalau di tazkiyatun nafs, itu makomul ihsan. Makom ihsan di hadis Jibril. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka wa in lam fa innahu yarahu. Itu makom. Ya, seakan-akan kita mendengar tadi panggilan Allah. Maka para ulama itu jam 3 dan jam 4, kalau sekarang itu jam 4. Karena jam 5 subuhnya. Jam 4 antum bangun atau jam 3 kita bangun, ya. Itu hukumnya wal bagi thalibul ilmi tahajud wajib. Jangan sampai antum tinggalkan tahajud. Jangan sampai. Walaupun 2 rakaat tafadhol. Afdolnya berapa? 8 tahajud, 3 witir. Ya, itu. Jangan sampai antum tinggalkan, antum bangun, antum tahajud, antum berdoa seluas-luasnya. Terserah antum doa apa pas tahajud itu. Ya, itu waktu mustajab buat doa. Karena apa? Yanzilu Rabbuna wa ta'ala fi kulli lailatin fi thuluthi akhiril lail. Ya, Allah itu rahmatnya datang pas sepertiga malam. Dan tahajud juga itu termasuk sebab yang paling besar yang akan memunculkan cahaya di hati kita. Ya, ada kisahnya Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Tahu Imam Junaid Al-Baghdadi? Ya, setelah wafat ditanya, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepada kamu, wahai Imam? Qala ghafarallahu li, saya diampuni. Ditanya lagi, bima, dengan apa diampuninya kamu? Kata Imam Junaid, wallahi ghafarallahu li laisat bitilkal isyarat wala tilkal ibarat walakinna bil luqai'at allati raqa'na fi jawfil lail. Kata Imam Junaid, ana diampuni oleh Allah bukan dengan isyarat, bukan dengan nasihat-nasihat yang ana sampaikan kepada manusia. Walaisa bil ibarat, bukan dengan ilmu-ilmu yang ana sampaikan kepada manusia. Tapi dengan apa? Walakin bil luqai'at, dengan rokaat-rokaat allati roka'naha, yang kita dirikan fi jawfil lail, di tengah malam. Ya, tahajud itu akbaru awamil fi najahina. Tahajud itu yang paling besar, ya, yang ikut andil dalam keberhasilan kita, khususnya thalibul ilmi sebagai kita. Ya, kita sebagai thalibul ilmi jangan sampai ketinggalan tahajud. Demi Allah rugi demi Allah. Ya, kata Imam Ghazali di kitab Ayuhawad disebutkan, thalibul ilmi bangun pas adzan subuh itu rugi. Kata Imam Ghazali, bangun pas adzan subuh, dia jamaah ke masjid itu masih rugi. Karena apa? Enggak tahajud. Apalagi bangun jam 6. Ya, itu bukan thalib, tapi setan. Ya, jadi kalau teman antum di rumah yang bangun jam 6 subuh, bangunnya bilang, itu bukan thalib, tapi setan. Ya, itu setan berarti. Karena apa? Thalib itu bangun jam 6 subuh, itu setan. Bangun pas adzan subuh kita rugi. Ruginya kenapa? Kita enggak tahajud. Tapi anak ke masjid jamaah, itu wajib. Enggak membedakan antum sama yang lain. Tapi membedakan itu tahajud. Ya, ini jam 3 orang-orang bangun tahajud, ini belum tidur.
Ya, ini masih ngobrol, ini masih begadang. Ya, itu akan mematikan cahaya hati. Akan membuat susah kita belajar. Ya, silahkan. Antum rasakan bagaimana halawatu tahajud. Bagaimana kemanisan waktu tahajud. Antum bedakan. Jam 3 subuh, antum buka pintu, antum keluar rumah, itu adem suasananya. Karena apa? Orang munafik belum bangun. Ya, yang bangun tahajud itu orang terpilih aja. Orang terpilih yang bangun tahajud, yang jamaah subuh itu orang terpilih. Makanya udaranya masih sejuk, masih enak udaranya. Karena apa? Orang munafik belum nafas. Masih tidur orang munafiknya. Tapi jam 8, jam 9, zuhur, panas enggak? Orang munafik bangun semua. Ya, paham? Nah, di sini kan dingin nih. Dingin kan? Insya Allah di sini nggak ada orang munafik. Ya, udah. Mulai besok pagi bangun tahajud. Teman-temannya bangunin. Ya, bangunin teman-temannya. Jangan sendirian. Bangunin. Ayo tahajud. Kalau enggak jadi orang munafik. Ya. Thalib itu tahajudnya wajib. Awas. Anak nggak ngomong agama ya. Takutnya atau ini sesat nih ngomongin tahajud wajib katanya. Enggak. Oke, di fikihnya sunnah, di Syafi'i sunnah. Tapi kita sebagai thalib, bukan orang awam kita. Thalib, syariah, timur tengah, Jordan, fikih wa usul, tahajud wajib. Ya, Zufar ya? Siap. Ketahuan kau yang tahajud itu mukanya bersinar kayak Zufar itu. Mukanya bersinar, hatinya lembut, omongannya lembut. Ya. Karena tahajud itu akan memperbaiki semuanya. Omongan yang keluar, ya, anggota kita akan baik semuanya. Ya, itu tahajud. Di tahajud juga itu diturunkan ayat di ya ayyuhal muzammil. Itu yang keberapa diturunkannya? Yang pertama al-alaq. Yang kedua al-mudaththir. Yang ketiga al-muzammil. Ada hikmah kenapa yang kedua mudaththir, yang ketiga muzammil. Ada hikmahnya. Di surat al-mudaththir al-mudaththir qum fa'anzir. Ini perintah untuk siapa? Nabi. Di sini ada wadhifah risalah. Di sini ada tugas kenabian. Qum, bangunlah, fa'anzir, ingatkan umat. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ini buat Nabi. Wahai Muhammad, bangunlah, anzir, ingatkan manusia. Kemudian yang ketiga surat Al-Muzammil. Di sini ya ayyuhal muzammil qumil laila illa. Di sini wadhifah ubudiyah. Di sini tugasnya para hamba beribadah di sini. Setelah Nabi mengingatkan kita, datang ayat selanjutnya, qumil laila, bangunlah wahai manusia, ya, wahai Muhammad, malam-malam. Ya, jadi di Al-Mudaththir di sini ada wadhifah risalah. Ada tugasnya kenabian di sini. Di qum fa'anzir. Selanjutnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila, ini wadhifah ubudiyah. Ada tugasnya untuk beribadah. Apa? Qumil laila illa qalila. Bangunlah tengah malam. Paham? Ya. Mulai besok pagi jam 3 bangun, tahajud, witir, baca kitab, baca Quran sampai subuh ke masjid. Ya, habis subuh jangan tidur. Ya, habis subuh jangan tidur. Ambil Quran, baca kitab. Itu namanya thalibul ilmi hakiki. Capek enggak? Capek, tapi bangga kita menjadi thalib yang hakiki. Ya, capek, nanti enggak capek. Ya, capek, tapi kita bangga capeknya. Capeknya karena ilmu. Ya, itu ya. Yang anak lama insya Allah rajin tahajudnya. Yang lihat muka tergelap semua. Nah, yang anak lama insya Allah rajin. Ya, insya Allah. Ya. Itu.
فصل وكن أيها المريد في غاية الاعتناء بإقامة الصلوات الخمس بإتمام قيامهن وقراءتهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن وسائر أركانهن وسننهن وعشر قلبك قبل الدخول في الصلاة عظمة في الصلاة العظمة من تريد الوقوف بين يديه جل وعلا. Iqra. واحذر أن تناجي ملك الملوك وجبار الجبابرة بقلب لاهٍ مسترسل في أودية الغفلة والوساوس جائل في ميادين الخواطر والأفكار الدنيوية فتستوجب المقت من الله وترجى عن باب الله وقد قال. Setelah Imam Haddad mentanbih kita ke sholat tahajud, ya apa hikmahnya? Kenapa Imam Haddad mendahulukan tahajud padahal sunnah? Ya, kenapa Imam Haddad mendahulukan tahajud padahal sunnah? Setelahnya baru membahas 5 waktu wajib. Harusnya yang wajib dulu. Ya, harusnya takdimul wujub ala sunnah. Tapi kenapa ini kitab diperuntukkan untuk kita sebagai orang yang pertama kali ingin menuju Allah. Ya, yang wajib itu kita tahu semuanya. Tapi yang membedakan antara manusia itu bukan di wajib, tapi di sunnah. Yang wajib kita semua melakukan. Ya, tapi yang sunnah enggak semua bisa melakukan. Ya, jadi Imam Haddad kenapa di sini mentakdim tahajud? Karena itu ibadah sunnah yang paling penting buat thalibul ilmi. Makanya antum jangan sampai ketinggalan tahajud. Ya, Imam Haddad mentanbih di fasal ini tentang sholat 5 waktu. Karena apa? Sholat itu imaduddin yang pertama. Yang kedua, as-sholah miftahul khairat. Yang ketiga, sholat itu silatun bainal abdi wa rabbi. Hanya dengan sholat kita berhubungan dengan Allah. Idza hasunatis silah hasuna halu. Ya, kalau misalkan hubungan kita baik dengan Allah, maka keadaan kita akan baik. Idza fasadatis silah fasadal hal. Kalau hubungan kita jelek dengan Allah, maka keadaan kita akan jelek. Coba siapa sih dari makhluk teman-teman kita yang mau kita ketemuin 5 kali sehari? Ada nggak? Nggak ada. Teman dekat kita paling sekali ketemunya sehari. Tapi Allah meminta kita bertemu berapa kali? 5 kali yang wajibnya. Bosan nggak? Enggak, malah kangen Allah itu. Mana hambaku, mana? Ditambah tahajudnya, ditambah duhanya, ditambah qobliyahnya, ditambah ba'diyahnya. Ya, coba. Sahabat kita pun ketemu tiap hari enggak? Tapi Allah dengan setia setiap kali memanggil. Mana hambaku yang ingin meminta ampunan? Ya, gitu. Jadi sholat itu sebagai hubungan kita kepada Allah. Ya, di sini Imam Haddad mentanbih ada 2 di kitab ini yang membuat silah hubungan ini menjadi baik. Salat ini antum jangan asal salat. Yang pertama, tafadhol. Waalaikumsalam. Ahlan. Tafadhol. Ya. Yang pertama, itqanu dhahiriha. Salat ini yang pertama apa? Itqan zahiriha. Apa itqan? Kita membenarkan zahir salat ini. Surutnya, arkannya, sunahnya, adab-adab salat itu kita harus melakukannya. Ya. Hadis yang mana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Di situ banyak sunah-sunah salat. Ya. Itqanu zahiriha itu kita ada syaratnya, ada arkannya, ada sunah-sunahnya. Bahkan ulama itu ada yang membuat kitab khusus tentang sunanu sholat. Ada yang sampai 100 sunnah.
ada yang 200 sunnah, ada yang mentafsir sunnah qauliyah, sunnah qalbiyah, ada yang mentafsir lagi. Karena apa? Saking banyaknya sunnah. Ya, itu namanya itqanu dzahiriha. Ya, itqanu dzahiriha. Ya. Di takbiratul ihram itu ada berapa sunnah? Allahu Akbar. Itu lebih dari 10 sunnah. Kalau antum tahu, ya, yang pertama apa? Sunnah mengangkat tangan. 1. Ya, 1. Yang kedua, sunnah jempol kita sejajar dengan bawah telinga. 2. Sunnah. Yang ketiga, di sunnah dibuka tangannya. 3. Sunnah. Yang keempat, Allah itu bareng. Allahu Akbar. 4 sunnahnya. Cuma digerakkan takbiratul ihram, banyak sunnahnya. Ya, jangan asal Allahu Akbar. Oh, setan ketawa itu. Ya, di situ banyak sunnahnya di situ. Jangan antum lewatkan. Ya, makanya kalau pengen tahu bagaimana kita sholat, kita belajar fikih, dibahas di situ semua. Ya, belum sunnah sujud, belum sunnah ruku, belum sunnah tahiyat, banyak. Ya, makanya di sini di itqan dzahiriha itu kita mengerjakan semua sunnah. Imam Haddad sahib kitab ini apa kata beliau? Ma'alimtu min sunnah Nabi illa qad fa'altuha. Kata Imam Haddad, tidak ada satupun sunnah yang saya ketahui kecuali saya sudah melakukannya. Semuanya Imam Haddad. Ya, makanya di sini kita harus tahu sunnah-sunnah apa aja. Dalam sholat, dalam wudhu, ya, dalam pakai siwak. Ada sini yang bawa siwak ada? Ada yang bawa siwak ada? Hah? Wise. Mana yang bawa siwak? Apa siapa yang bawa siwak? Nah, ini 70 sunnah di satu batang ini. 70 sunnah. Ya, makanya kalau ada ini termasuk sunnah yang paling gampang, itu bawa siwak. Antum bawa doang gini, 1 sunnah. Apa? Sunnah bawa siwak. Walaupun nggak dipakai. Ya, sunnah. Selagi di kantong antum, pahala sunnah ada. Ya, antum besok beli siwak. Ya, karena itu sunnah. Ya, setelah kita itqan fi dzahiriha, ya, itu apa sih yang bisa membantu kita itqan? Yang pertama, wudu. Wudunya yang benar. Ya, wudunya yang benar dengan sunnahnya juga. Semuanya. Yang ketiga yaitu isti'dad sebelum sholatnya. Ya, pas azan kalau bisa udah di masjid. Supaya apa? Kita siap lil iqbal ilallah. Kita siap untuk bertemu dengan Allah. Makanya makruh itu antum sholat ngos-ngosan. Itu makruh hukumnya. Makruh. Misalkan dari rumah mau ke masjid jamaah, ya, mau qomat kita lari. Takut ketinggalan. Ya, ketinggalan. Datang ke masjid ngos-ngosan, sholat ngos-ngosan, itu makruh. Ya, itu makruh. Makanya di sini isti'dad buat sholat. Jauh-jauh mau azan, langsung kita wudhu, langsung ke masjid. Jalan tenang, baca sholawat, setiap langkah dapat pahala. Ya, datang ke masjid, sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid, doa, berzikir, qomat, hati kita udah siap menghadap Allah. Kalau kayak gitu indah hidup. Ya enggak? Hidup indah kayak gitu. Yang penting istiqomah. Kita mulai kapan? Besok pagi. Ya, besok pagi kita mulai. Ya, Adit ya. Siap, insyaallah. Adit. Ya, kita sholat di mana? Masjid Ujit. Dekat kan? Anak absen nih nanti. Anak lihat. Hewan bikin jamaah sendiri. Insya Allah. Masjid Hewan. Masya Allah. Hewan ada masjid. Boleh. Ya, itu. Ya, jadi usahakan antum sholat jamaah. Ya, itu. Makanya para fuqaha itu membuat
ada jarak waktu bainal adzan wal iqamah. Ya. Ada waktu buat qobliyah. Ada waktu buat wudu. Itu apa fungsinya? Supaya kita mempersiapkan diri buat sholat fardu iqbal ketemu dengan Allah. Ya, itu. Yang kedua, setelah kita itqan dzahiriha, kata Imam Haddad, apa? Ihsanu batiniha. Setelah kita itu itqan dzahiriha, yang kedua ihsan batiniha. Kita membersihkan hati kita, tenang, khusyuk sholatnya. Ya, jangan kepikiran dunia. Ya, di sholat itu. Itu karena apa? Sholat itu silatun baina abdi wa rabbi. Itu ya. Iqra. Waqad qala alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi pun di hadis ketika ngelihat sahabat yang sholatnya enggak benar, yang enggak ada sunnahnya, ulang rukunya, apa kata Nabi? Sholli wa irji' wa sholli fa innaka lam tusalli. Ada itu kisahnya. Itu hadis apa? Dul. Satu pun nggak tahu. Itu kisahnya Dzul Yadain. Hadis musii'us shalah. Namanya hadis musii'us shalah. Hadis sahabat yang sholatnya enggak benar. Apa kata Nabi? Irji'. Ya. Wa sholli fa innaka lam tusalli. Itu sahabat yang sholatnya enggak benar. Enggak ada sunnahnya, ulang rukunnya. Ya. Iqra. إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني فإن التفت الثانية قال مثل ذلك فإن التفت ثالثة أعرض الله عنه فإذا كان الملتفت بوجهه الظاهر يعرض الله عنه فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه بالصلاة. Imam Haddad di sini mengibaratkan kita ketemu Allah itu sebagaimana kita bertemu dengan raja. Kita mau ketemu presiden, gagah enggak? Gagah banget. Jangan presiden, kita mau jalan. Ya, mau jalan sama siapa? Sama sahabat. Ya, jangan seuzon. Jalan sama sahabat. Itu kita mandinya 2 jam. Ya, kita pakai apa? Pakaian bagus, celana bagus. Ya, kalau dulu pakai pomade, tahu pomade? Gatsby. Nah, tua banget ya, Gatsby ya. Itu kita gagah kan? Gimana kalau kita mau ketemu Allah? Ya enggak? Min babil aula. Pakaian kita lebih bagus. Jangan kaos tidur buat sholat. Oh, suul adab. Ya, kaos bekas tidur dipakai suul adab ini. Suul adab kok Allah. Emang ente mau ketemu cewek pakai baju bekas tidur? Enggak. Gimana ketemu Allah? Ya, ganti, khususkan baju buat sholat. Ada baju buat sholat, ada baju buat tidur. Ya, ada baju buat di kamar, ada baju buat keluar rumah. Ada baju buat di kampus. Awas, yang ke kampus ya, ana harapkan jangan pakai kaos. Loh, kenapa? Bukannya mubah? Iya mubah. Ya, tapi apa? Kita ini tolib, pantas atau enggak pantas? Ya, pertanyaan kita bukan dihukum. Seorang tolibul ilmi yang syariah, nuntut ilmu agama, kita baca kitab ulama, baca ilmu pakai baju pendek. Suul adab enggak? Suul adab. Mubah. Di fikih mubah, dibolehkan. Tapi bukan situ masalahnya. Pantas atau enggak pantas? Enggak pantas demi Allah. Ya, enggak pantas. Ya, makanya setiap tempat itu ada adabnya. Ya, likulli maqamin adabun. Setiap tempat ada adabnya. Apalagi majlisul ilmi, adabnya lebih lagi. Ya, ketika antum baca kitab, ketika antum murojaah kitab, usahakan pakaian yang suci, udah wudu. Ya, ada itu yang membantu kita cepat paham di ilmu. Nah. Iqra.
كيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حدود الدنيا Fakaifa kata Imam Haddad, dan bagaimana orang ini ketika sholat dia masih ingat dunia, hina banget. Ya, maka di sholat ini Imam Haddad memerintahkan untuk apa? Hudurul qalbi, istihdar, menghadirkan hati pas sholat itu. Makanya di Syafi'i itu di fikihnya ada. Ya, disunahkan apa? Istihdarun niyah min awal niyah ila akhir sholat. Ada namanya istihdar. Nanti ada di kitab sholat. Ya, istihdarun niyah. Supaya apa? Kita sholat kita ingat. Kita ini dalam keadaan sholat. Ya, jangan ke siapa-siapa ingatnya pas sholat. Hina. Ya, udah mah kita cuma 3 menit sholatnya masih ingat dunia. Main game 2 jam nggak ingat apa-apa. Ya, tafadhol. Ada? Nggak ada. Oh. Baik. Tangan setan. Ya, ikra. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru 3 cara yang bisa membantu menghadirkan hati. Ya, ada 3 cara yang membantu alladzi yu'inu li huduril qalbi fi shalah. Yang pertama apa? Khusu'ul jawarih wa sukunul a'dha. Khusu'ul jawarih wa sukunul a'dha. Kita sholat, ya, itu anggota badan kita harus diem, harus jangan banyak gerak. Itu yang mendukung hudurul qalbi. Ya, khusu'. Apa? Khusu' itu amrun qalbi. Khusu' itu amrun qalbi, bukan amrun zahir, bukan. Khusu' itu amrun qalbi. Ya, Imam Ghazali membuat khusyuk itu dari arkanu sholat. Bayangkan kalau madhab Syafi'i membuat khusyuk sebagai rukun sholat kita nggak ada yang sah. Ya, emang kita sholat khusyuk belum. Baru takbir ingat, wah tadi anak lupa nyimpen ini. Ya, sujud, waduh tadi anak lupa ini. Kalau menurut Imam Ghazali madhabnya kita nggak sah sholatnya. Karena apa? Khusyuk ruknun min arkani sholat. Yang kedua yang bisa membantu kita khusyuk di sholat apa? Kita tahu dan kita paham apa yang kita ucapkan dalam sholat. Dari Fatihahnya, dari doa sujudnya, doa rukuknya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Kita memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita mengakui sifat Allah. Ya, Maliki Yaumiddin. Kita mengakui Allah itu yang mempunyai dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta dan kita beribadah. Kita harus tahu, harus paham. Itu yang membuat kita khusyuk. Dan yang ketiga, kita harus merasa dalam sholat itu kita sedang berada di hadapan Allah. Ya, bayangkan aja bahwa ini kita sholat sedang berada di hadapan Allah. Ya, itu 3 cara yang membuat kita khusyuk dalam sholat. Ini Imam Haddad di sini baru membahas 5 waktu secara umum. Setelahnya membahas tentang jamaah. Ya, sekarang bagi orang-orang yang harus jamaah di rumah, ini pembahasannya. Bagi kita yang sering ke masjid, setelah ini pembahasannya. Ya, ikra. Wa'lam anna ruha jami'il ibadat wa ma'naha innama huwa hudur ma'allahi fiha. Faman khalat ibadatuhu anil hudur fa ibadatuhu haba'un mansur. Wa matalul ladzina la yahduru ma'allah fi ibadatihi matalul ladzina yuhdi ila malakin 'azim wasifatan mayyitah au sunduqan. Ada kisahnya Laila Majnun. Ya, Qais bin Mulawwah dengan Laila Majnun. Kisahnya ini kisah ajib. Kisahnya. Ya. Dikisahkan di baitnya amullu ala diyari Laila wa uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbud diyari syaqafna qalbi
walakin hubbu man sakanat diyar. Kata Qais bin Mulawah, saking cintanya kepada Laila Majnun. Ya. Fi adatihi, kebiasaan Qais itu setiap sore qoblal maghrib itu menunggu kedatangan Laila di depan rumahnya. Ya, tapi pada hari itu Laila nggak datang. Lam ta'ti Laila. Kemana Laila ini nggak datang? Panik Qais. Ya, sampai maghrib Laila belum datang. Wa adzan al maghrib azan, fasolan nas wa kabbar. Ya, manusia sholat, tapi Qais nggak sholat, masih mencari Laila. Qais itu lewat di depan orang yang sholat itu, lewat, kan nggak boleh kan hukumnya. Setelah yang itu salamu, setelah orang itu salam, ditanya, ya Qais, lam tusalli ma'ana? Qais, ente nggak sama kita ikut sholat? Kata Qais apa? Wallahi ma ra'aitukum. Kata Qais, demi Allah, anak nggak ngelihat antum sholat. Qalu, kata mereka, wa anta takdzib aidon. Ya, ente bohong juga, udah ente nggak sholat, ente bohong. Apa kata Qais? Ini. Ya, apa kata Qais? Ama wallahi law anna qulubakum muta'alliqatun billahi kata'alluqi qalbi bilaila lama ra'aitumuni. Paham? Lau anna qulubakum muta'alliqatun billahi kata'alluqi qalbi bilaila lama ra'aitumuni. Kata Qais, demi Allah, kalau misalkan antum yang sholat ini hatinya khusyuk kepada Allah seperti hati anak yang khusyuk mencari Laila, ente itu sama kayak anak, enggak akan melihat anak. Karena apa? Saking anak muta'alliq hati anak ke Laila, anak enggak ngelihat antum sholat. Tapi antum sholat ngelihat anak, berarti hatinya enggak ta'alluq kepada Allah. Paham? Itu sahidnya. Mashhadnya bukan di kisahnya, tapi di mana? Ta'alluqul qalb. Ya, man ahabba ta'allaqa qalbuh. Siapa yang mencintai, maka hatinya akan ada hubungan, terikat yang kuat. Ya, Qais nggak ngelihat orang sholat karena hatinya fokus ke Laila. Tapi yang sholat kok ngelihat Qais, berarti nggak fokus di sholat. Ini mashhadul mahabbah. Ya, mahabbah siddiqah namanya. Ya, yaitu mahabbahnya Qais dengan Majnun Laila. Ya, itu kisah-kisah yang ajibah. Ya. Iqra. Faslun wahdar ayyuhal murid kulla hadari min tarkil jumu'ah wal jama'at fa inna dzalika min adat. Siapa yang tahu kenapa Qais sama Laila enggak jadi bersatu? Kenapa Qais sama Laila su'ul khotimah, cintanya enggak bersatu? Sakit enggak? Sakit ya? Ya, apa sebabnya? Zufar, tahu apa sebabnya? Sebabnya apa? Ada yang tahu? Kenapa nggak disetujuinya? Bukan. Ini kisahnya karena adatnya orang Arab. Ya, adatnya orang Arab. Itu kalau dia mencintai orang, ya laki-laki cinta ke perempuan, ya itu aib kalau kita sebar-sebarkan. Ya, kalau kita cinta ke orang, ke perempuan yang Arab, itu yang tahu cukup dia dan keluarganya, dipendem, udah. Itu, ya. Karena apa? Kalau misalkan ada laki-laki suka ke perempuan itu sebar-sebarin, itu aib buat perempuannya. Karena apa? Masuknya ke zina takutnya. Enggak mahal nih cewek. Ya, karena ada yang tahu bahwa ada cowok yang cinta ke wanita itu. Tapi Qais membuat qasidah. Ya enggak? Membuat bait-bait tentang memuji Laila. Tahu semua sekampung. Ya, itu marah orang tua Laila. Buat apa ente buat kayak gini? Kalau ente suka ke anak datang ke anak, kata bapak Laila. Ya, itu aib. Itu aib.
Nah, dari situ dimulai tidak direstuinya. Ya, karena apa? Menggembur-gemburkan bahwa ini suka ke wanita ini. Karena apa? Maksiat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang wajib di sebar-sebarin. Ya, naudzubillah. Ya, ada di sini ada oknum. Ya, itu salah. Itu salah. Di sini anak yakin nggak ada. Ya, di sini semuanya ikhlas untuk belajar. Ya, jadi kita ambil hikmah dari kisahnya Qais sama Majnun itu apa? Kalau kita mencintai seorang wanita, dipendam aja. Ya, jangan dinyatakan. Kapan dinyatakannya? Ke bapaknya. Langsung ke bapaknya. Ya, langsung ke bapak. Antum masih kecil, antum belum waktunya. Anak aja belum. Ya, antum masih kecil. Ya, nikah muda. Ya. Iqra. وصفات أرباب الجهالات وحافظ على رواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها وواظب على الصلاة الوتر والدهى وإحياء ما بين الإشاعين وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد الصلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد الصلاة العصر إلى الغروب فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على متوجهين إليه من العباد وفي عمارات ما Setelah kita membahas tentang sholat 5 waktu, itu khusus yang malas. Fasal yang tadi khusus yang malas di rumah sholatnya. Ya, semoga kita enggak termasuk yang malas itu ya. Tapi masjid Uja sepi mulu. Cilawi sepi juga. Antum di mana sholatnya? Lauzi. Kebetulan. Insya Allah nanti anak besok mau ke Lauzi. Insyaallah. Pindah Tilawi. Ya. Basar. Ya. Imam Haddad mentanbih di sini untuk man kana yuridullahu, barang siapa yang ingin kepada Allah, maka Allah sudah menyiapkan. Yang pertama a'mal, pekerjaan, yang kedua azman, waktu. Di sini Imam Haddad menjelaskan a'mal, ibadah amaliyah, dan awqat, waktu-waktu yang bisa diisi untuk ibadah. Penting buat kita sebagai thalib. Apa yang pertama? Sholat Besok sholat pas banget. Kita ngebahas tahajud, jam 4 tahajud. Ngebahas jamaah, subuh jamaah. Besok sholat langsung wali. Ya, langsung jadi wali. Ya. Paham? Tarkul Jum'ah. Ya, manfaatathu salah satu Jum'ah fayudro fi qalbihi khatamun min khawatimin nifaq. Coba. Manfaatathu Jum'ah salasa Jum'ah fayudrobu fi qalbihi khatam min khawatimin nifaq. Barang siapa yang ketinggalan 3 kali Jum'ah, maka dicap di hatinya cap kemunafikan. Ya, ini khusus yang laki-laki. Yang perempuan nanti. Perempuan ada gilirannya. Laki-laki dulu. Laki-laki jangan sampai kita meninggalkan Jumat. Ya, karena apa? Jumat itu sayyidul ayyam. Yaumun muqaddas. Yaumun mu'azzam. Ya, alamat min alamati sidqi wa al-ihtimam fi yaumil jum'ah. Ya, ada hadis. Man ghasala wa ghtasala. Man bakkara wa btakara. Wa masa wa lam yarkab. Wa dana minal imam. Wastama'a wa lam yalghi. Ya, kata ini wastama'a wa lam yalghi kana lahu bi kulli khutwah ajru amali sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ya, ini sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan pas hari Jumat. Satu, man ghasala wa ghtasala. Imam Ghazali di hadis ini mengatakan apa? Man ghasala, barang siapa yang mencuci. Ghasala mencuci.
Jadi kata Imam Ghazali, di sini bisa diambil kesunahan kita mempersiapkan baju untuk sholat Jumat. Man ghasala waghtasala. Kata Imam Ghazali, man ghasala di sini kita menyiapkan baju yang warna putih. Karena sunahnya pakai baju warna putih. Pas hari Kamis pagi kita nyuci baju warna putih ya. Nyetrika baju buat apa? Sholat Jumat. Man ghasala waghtasala. Barang siapa yang mandi. Mandi apa ini? Mandi sunnah Jumat. Ya, bahkan di sini ada yang mengatakan di Badul Fuqaha dikata waghtasala di sini ini ghuslul janabah. Ghuslul janabah. Disunahkan. Ya, bagi yang udah bersuami itu berhubungannya qabla Jumat. Apa dalilnya? Hadis ini. Man ghasala waghtasala. Nanti mandinya dia ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Apa wajibnya? Junub. Apa sunnahnya? Mandi Jumat. Ya, man ghasala waghtasala. Yang pertama disunahkan kita mencuci baju, disiapkan peci kita, baju kita, ya. Waghtasala mandi buat Jumat. Bakkaro wabtakar. Kita berangkat awal. Bakkaro at-tabkir. Kita berangkat awal, jangan pas khutbah. Ya, jangan pas adzan, tapi pas apa? Jam 10. Jam 10 kita udah ke masjid iktikaf. Oh, itu udah. Ya, suami idaman. Ya, bakkaro wabtakar. Kata Nabi, man ghasala, man iktasala ghuslal janabah thumma roha fi sa'atil ula falahu faka'annama qaraba badana. Ya, kata Nabi, barang siapa yang pergi paling awal di jam pertama, maka dia seakan-akan pahalanya berkurban badana. Apa badana? Satu ekor unta. Ini datang pertama. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qaraba bi baqarah. Kalau yang datangnya di tingkatan kedua nih. Pahalanya seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qaraba kabsan. Barang siapa yang datangnya ketiga, maka dia pahalanya seakan-akan berkurban kambing. Ada lagi yang keempat, bagi yang telat ada yang keempat. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qaraba bidajajah. Ya, ayam kampung kecil enggak? Kecil. Segitulah pahala. Kalau datang pas jam keempat itu, kita termasuk golongan yang keempat datangnya. Ya, bagi antum yang masih males, ada yang kelima. Ya, man roha, barang siapa yang pergi fi sa'atil khamisah, di jam yang kelima, faka'annama qaraba bi baydah. Ya, dengan satu, itu pahala ente. Ya, itu datangnya yang terakhir. Pahalanya dapat satu telur pecah. Ya, ada satu telur pecah. Hilang pahalanya. Ya, jadi yang pertama dapat pahala unta. Yang kedua pahala sapi. Yang ketiga pahala kambing. Keempat pahala ayam. Kelima pahala. Silakan antum pilih mau yang mana. Itu hadis Nabi. Ya, itu hadis Nabi. Anak nggak bohong. Itu hadis Nabi. Ya, silahkan antum mandi at-tabyid al-bayad, pakai baju putih, at-tabkir datang awal. At-tatayyub, pakai minyak wangi. Ya, wal hudur qabla su'udil khatib ilal mimbar. Itu afdolnya. Kita datang sebelum khatib naik mimbar. Ya, ini. Pas waktu khatib naik ke mimbar, itu waktu mustajab buat doa. Yang laki-laki ini. Ketika khatib su'ud naik ke mimbar, antum berdoa di situ. Ya, berdoa di situ. Itu salah satu waktu yang mustajab buat doa. Yang kedua, ketika julus baina khutbatain. Ya kan? Khatib khutbah julus. Di situ waktu mustajab buat doa. Itu. Yang ketiga, bagi yang di masjid 5 waktu, al waktu bainal adzan wal iqamah.
Ya, itu doanya la yurad, tidak ditolak. Ya, baca surat Kahfi, sunnah. Ya, sholawat kepada Nabi, banyakin, sunnah. Al-insat indal khutbah. Yang kita memperhatikan khutbah itu sunnah juga. Jadi hadis itu man ghasala waqtasal wa bakkara wabtakar wa masa wa lam yarkab. Awas nih, bagi yang senang ke masjid pakai motor, pakai mobil misalkan. Di hadisnya wa masa wa lam yarkab. Barang siapa yang jalan ke masjidnya, bukan naik mobil, bukan naik motor. Ya, selama kita punya kaki kita jalan. Jangan kita jangan mentang-mentang punya mobil ke masjid pakai mobil, sombong banget ke Allah. Ya, Allah ngasih nikmat kita bisa berjalan. Nah, ini hadis wa masa walam yarkab. Barang siapa yang jalan tidak naik kendaraan. Wadana minal imam. Posisinya dekat dari imam. Berarti apa? Sof awal. Hadis ini menunjukkan bahwa kita datang pas awal waktu. Karena nggak mungkin yang pahalanya dapat ayam tadi sof awal, nggak mungkin. Ya, wadana minal imam wa yastami walam yalru. Dia mendengarkan khutbah. Ya, apa pahalanya? Kana lahu bikulli khutwah. Pahalanya coba. Kana lahu dzalika bikulli khutwah. Dia itu mendapatkan setiap langkah ajru amali sanati. Setiap langkah pahalanya 1 tahun siyamuha wa qiyamuha. Pahala kita setahun puasa full, pahala setahun kita qiyam, sholat full, tahajudnya, duhanya, itu pahala 1 langkah ke masjid sholat Jumat. Bagi yang tadi, bukan yang telur sama ayam, bukan, ya. Bagi yang tadi, yang man gosala waqtasala man bakara wa bakara wabtakaro, ya, wadana minal imam, itu pahalanya apa? Setiap langkah, 1 langkah dapat pahala 1 tahun ibadah. 2 langkah 2 tahun ibadah. 3 langkah 3 tahun ibadah. Ya, makanya pilih rumah yang jauh dari masjid. Ya, pilih rumah yang jauh dari masjid. Tapi antum jauh, jauh males, ada lagi deh masalahnya. Ya, harusnya ketika makin jauh makin semangat. Karena apa? Setiap langkah disebut dikasih pahala. Ya, itu. Besok kita lakukan, ya, sholat Jumat. Ya, yang kedua itu sholat yang akhwat, yang perempuan. Nih, sekarang buat perempuan. Pas waktu Jumat jangan tidur. Ya, tetap antum mandi, antum tatoyub, antum buka sejadah di rumah ibadah pas waktu Jumat. Yang perempuan juga, yang mentang-mentang anak enggak Jumat, tidur enggak, nonton enggak. Ya, tetap mandi, tatoyub, ya. Sekarang kan ada mic nih. Kita bisa mendengarkan khutbah. Di situ antum juga atas sejadah dengarkan khutbah. Yang perempuan juga awas, ya, itu. Yang kedua yang hadad mentahdir kita apa? Jangan meninggalkan jamaah di masjid. Jangan sampai, ya. Karena apa? Sholat Jumat dan jamaah itu syiarul Islam. Ya, ada persatuan di situ. Ya, jadi kita itu Islam itu punya perkumpulan setiap hari. Yaitu apa? Sholat jamaah. Ada perkumpulan mingguan, sholat Jumat. Ada kumpulan tahunan, sholat Id. Nah, itu Islam. Ya, setiap hari punya perkumpulan. Makanya kita jangan sampai enggak hadir di perkumpulan itu. Ya, apa sih hikmah jamaah itu? Apa sih hikmahnya? Nih, anak kasih tahu hikmah jamaah. Kita di rumah sendiri sholat belum tentu diterima. Ya, tapi kita jamaah di masjid. Ada 1 ulama yang hadir, 1 soleh yang jamaah, dan makbul doanya, semua yang jamaah makbul. Paham? Ya, itu hikmahnya jamaah. 1 jamaah atau imamnya makbul, makmum ikut makbul. Walaupun banyak maksiat misalkan.
Itu hikmahnya jamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Karena kalau di rumah, yang pertama antum kayak cewek. Yang kedua, doanya belum tentu makbul. Tapi jamaah, walaupun kita nggak makbul doanya, tapi ada orang soleh yang makbul doanya, kita masuk ke golongan makbul itu. Ya, itu. Makanya thalibul ilmi, anak kasih tahu ke antum ketinggalan takbiratul ihram itu hina. Itu udah hina. Karena apa? Harusnya kita itu thalibul ilmi datangnya pas azan. Kita enggak ketinggalan takbiratul ihram. Ada kan sunnahnya idrak takbiratul ihram. Itu sunnah buat orang awam, sunnah. Tapi buat kita yang thalibul ilmi, usahakan kita dapat takbiratul ihram. Ya, itu ada kisahnya Habib Muhammad Al-Haddad. Beliau itu munggul bulug dari awal balik sampai wafat nggak pernah ketinggalan takbiratul. Ya, itu. Ya, jangan asal jamaah, jangan. Kalau asal jamaah itu buat orang awam. Kalau buat kita apa? Jangan sampai ketinggalan takbiratul imam. Ya. Kayak gimana? Imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Itu namanya idrak takbiratul ihram. Ya. Kita masbuk pun udah hina. Antum nanti di rumah tulis. Ya, di kamar tulis laisa minna man la yusolli jama'atan. Ya, tulis ya. Laisa minna man la yusolli jama'atan. Wa laisa minna man shalla jama'atan wa huwa masbuk. Nah, tulis lagi itu. Ya, laisa minna man la yusolli jama'atan fil masjid. Bawah tulis lagi, laisa minna man shalla jama'atan wa huwa masbuk. Gimana yang enggak jamaah berarti? Gimana yang enggak sholat berarti? Ya. Astagfirullah. Ya. Ya. Setelah itu, setelah jamaah warwatib al-masru'at, setelah kita fardu lima waktunya, Jumatnya wajib udah dilakukan, ya biasanya manusia itu kalau wajibnya udah rapi, dia ketagihan ibadah. Antum pernah belum kayak gitu? Antum ada semangat ketagihan buat ibadah. Udah belum? Itu halawatul ibadah. Itu kemanisan dalam ibadah. Manusia itu kalau yang wajibnya udah rapi nih, ya, dia akan pengen sholat lagi. Nyari duhanya, tahajudnya, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya. Ya, di sini Imam Haddad, makanya di sini apa? Setelah Jumat, jamaah menyebutkan tentang rawatib al-masru'at. Sunnah-sunnah yang disyariatkan. Ada 12 rakaat yang masru'ah yang Nabi belum pernah meninggalkannya. 12. Yang pertama qobliyah fajr. Khairum minad dunya wa ma fiha. Yang kedua 4 rakaat qabla zuhur. Berarti berapa? 6. Yang ketiga 2 rakaat ba'da zuhur. 8. Yang keempat ba'diyah maghrib. 10. Yang kelima ba'diyah isya. Ya, ini 12 rakaat Nabi yang belum pernah meninggalkannya. Ya, ini antum jaga sholat ini, ya, karena itu akan membantu. Ya, witir, duhanya jangan tinggal, tahajud jangan tinggal, ya, bisa. Insya Allah. Ya, jangan cuma wajib doang. Wajib itu buat orang awam. Kita thalibul ilmi, wajib jalan, sunnah lebih semangat. Ya, insya Allah kita bisa menjalankan yang sunnah dan yang wajib. Ya, setelah itu Imam Haddad menjelaskan 2 waktu yang mustajab buat doa. Yaitu apa? Yang pertama ba'dal fajr. Ba'dal fajr ini kan enak ya, enak buat
Buat tidur ya. Ya. Pokoknya waktu yang enak buat tidur itu buat ibadah banyak pahalanya. Ba'dal fajr. Ya. Yang kedua ba'da asar ila maghrib. Ya. Kata Nabi itu man shallal fajr jama'atan fil masjid wa jalasa fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu asyams wa shalla rak'ataini falahu ajru hajjatin wa umrah tamatan. Ditakkid 3 kali. Coba. Ya, man shallal fajr rak'ataini. Man shallal fajr jama'atan. Barang siapa yang sholat subuh jamaah di masjid, wa jalasa fi musallahu i'tikaf di masjid, ya, yadhkurullah, mengingat Allah, ya, hatta tatlu'a syams, sampai datang waktu isyraq, wa shalla rak'ataini, 2 rakaat salat isyraq, falahu ajru hajjatin wa umrah, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji dan umrah. Tamatan. Ditakkid 3 kali. Sempurna. Ya. Maka kita ini yang pernah kayak gitu, kita udah haji. Ya, jadi haji itu nggak harus ke Mekah. Iktikaf di masjid setiap subuh, kita dapat haji setiap hari. Pahala kita nggak harus tuh tawaf ifadah, wukuf di Arafah. Ya, nggak harus kita. Cukup duduk di masjid ba'da fajr sampai isyraq. Pahalanya pahala haji. Ya, kita mulai besok. Bisa besok kayak gitu? Insya Allah. Ya. Yang kedua yaitu waktu ba'da asar ila maghrib. Ya, itu. Ya, waktu yang pas buat ngafal, baca kitab, ya, pas itu waktunya ya. Jadi yang enak tuh buat belajar ba'da fajr, enak tuh buat ngafal. Ba'da asar. Ya. Makanya dulu jadwal anak pas di kampus dulu, jadwal ba'da fajr itu kita ada kelas. Jam pertama itu ba'da fajr. Jadi itu jadwalnya jam 3 dibangunin tahajud, ba'da wirid qabla fajr, subuh jamaah, wirid ba'da fajr. Udah itu ada kelas jam pertama. Kelasnya di masjid. Sambil itikaf di masjid. Sampai isyraq. Salat. Ya, udah. Ba'da asar kita ada kelas lagi. Jangan sampai kosong. Karena di situ waktu yang bagus buat ibadah, buat belajar. Ya, dulu pun kita itu karena kita dulu itu asrama, jam 10 pagi kita udah suruh keluar buat Jumatan, pintu kamar dikunci. Jam 10 pagi. Sedangkan duhur jam 12:30. Bayangkan iktikaf 2 jam setengah. Ya. Jam 10 udah suruh keluar, pintu dikunci, kita iktikaf di masjid buat Jumat. Ya, ikra. وفي أمارة ما بعد الصلاة الصبح خاصية قوية في جلب أرزاق الجسمانية. وفي أمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية. كذلك جربه أرباب البصائر من العارفين الأكابر. وفي الحديث إن الذين يقول في المصلى يذكر الله بعد الصلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذين يضربوا في الآفاق. أعني يسافر فيها لطلب الأرزاق. Para ulama membagi waktu ini ya. Ba'da fajr itu yastaghiluna bidzikri wa qiraatil Qur'an. Biasanya ulama itu ba'da fajr itu sibuk dengan baca Quran dan berzikir. Wa ba'da asri yastaghiluna bi qiraati kutubil ilmi. Itu dibagi waktunya. Ba'da fajr itu khusus membaca Quran atau zikir. Ba'da asar itu fokusnya baca kitab. Itu pembagian waktunya. Makanya di sini apa?
ba'da subhi itu khosiyah fi jalbil al-arzaq jismania zahir. Ya, ba'da asar itu batin. Ya, di situ. Makanya di sini dikatakan apa? Innalladzi yaqudu fi musallahu yadkhulullah. Barang siapa yang duduk ba'da fajr, i'tikaf tadi, ya, itu lebih mudah akan mendapatkan rezeki daripada siapa? Orang yang ba'da fajr langsung kerja. Lebih mudah. Ya, karena apa? Lebih barokah, lebih berkah. Jadi nanti yang laki-laki nanti kalau udah punya keluarga, ya, udah nikah, ya, misalkan antum ba'da fajr jangan langsung kerja, tapi itikaf dulu. Ya, karena apa? Yang memberikan rezeki itu Allah. Ya, Iqra. Iqra. والذي عليه معول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة ذكر لله فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بقلب ولسان. Imam Haddad setelah kita membacakan al-ibadah, sholat, tahajud, sunnah, jamaah, di sini setelah kita udah rapih nih, tahajud jalan, jamaah jalan, 5 waktu jalan, sunnah jalan. Apa tugasnya? Kita menjauhi maksiat. Ya, karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Di sini, makanya itu wajtinabil maharim. Setelah kita beribadahnya bagus, kita meninggalkan maksiat. Kemudian mulazamatul dzikri, kita punya zikrun, punya wiridan. Ya, wiridan khas buat kita sendiri. Ya, zikr itu didun nisyan, adzikru didun nisyan wal ghaflah. Jadi apa? Kalau kita enggak punya zikir, berarti kita melupakan Allah. Kalau kita enggak punya zikir, kita ghaflah dari Allah. Ya, makanya kita sebagai thalib ini yang bagi lana sebagai thalib an yakuna li thalib itu nasibun min dzikrin. Kita punya zikir, kita punya wirid. Ya, antum ya, maulidnya apa, Al-Qur'an, tafadhol. Pakai nama-nama Allah, tafadhol. Yang penting kita punya wirid. Ya, yang afdol kita punya 2 wirid, ba'dal fajr fi sabah wa ba'dal asr fil masa. Karena apa fungsinya? Dari pagi itu yang menjaga kita sampai sore. Kita baca sore, yang menjaga kita pas malam. Ya, Iqra. والذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمراتها الباطنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله، وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية. Zikir itu tariqu mahabbatillahi wa ma'rifatihi wa ridho. Ya, zikir itu sebagai jalan kita untuk mendapatkan cintanya Allah. Karena apa? Kalau kita mencintai, kita akan ingat terus. Betul? Itu manusiawi enggak? Manusiawi. Ya, yang cinta ke seseorang dia akan mengingat terus, apalagi cinta kepada Allah. Ya, zikir cuma satu-satunya perintah Allah yang ada supaya zikir banyak. Ya, Allah itu satu-satunya perintah dari Allah yang menyebutkan untuk diperbanyak itu hanya zikir. Ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikran katsira. Ya, Al-Qur'an cuma itu. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Ya, adzakirinallaha katsira. Itu ayat lagi, ya. Gitu. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Demi Allah, dengan zikir kita tenang. Sakanal qalb. Mau di luar ada kegiatan apa, ada masalah apa, selagi hati kita berzikir akan tenang. Iqra. ومن سره أن يذوق شيئا من أسرار. Apa zikir yang paling aula? Yaitu kalimatut tauhid, la ilaha illallah.
Yang kedua yaitu zikrut taqdis. Muqaddas apa? Subhanallah. Ya, yang ketiga zikrul hamd. Alhamdulillah. Itu ya. Oh, la ilaha illallah. Mau 1000 kali sehari, tafadhol. Subhanallah, tafadhol. Ya, ikra. ويكاشف بشيء من أنواع الحقيقة فليكفي على ذكر لله تعالى بقلب الحاضر وعدد وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كوشف بالملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصفى وشاهدت عين sirrihil jamal al-aqdas al-asma. Tapi di zikir juga jangan ghaflah. Ya, zikir jangan ghaflah. Kata Imam Haddad di kitab Risalatul Muawanah disebutkan, barang siapa yang zikirnya ajalah cepet-cepetan, fanafuha qalil, manfaatnya sedikit manfaatnya. Makanya kita santai, slow, ya, hudur, kita menghadirkan Allah di zikir kita. Ya, ikra. Waltakun ayyuhal muridu muqtiran minat tafakkur. Zikir yang pertama itu la ilaha illallah. Ya, usahakan hari-hari antum jangan sampai lepas dari kalimat tauhid ini. Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena ada hadisnya. Apa hadisnya? Yang kalimatani khafifatani fil lisan faqilatani habibatani. Apa? Subhanallah subhanallahil. Nah, itu antum tahu hadisnya. Ya, itu. Yang ketiga apa? La ilaha illallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu akbar. Itu afdal. Yang keempat as-shalah ala nabi. Yang kelima istighfar. Ya, itu hari-hari antum jangan sampai lepas dengan 5 itu, ya. Ikra. Wa huwa ala thalathati aqsam. Tafakkur fi ajaibi al-qudrah wa bada'il mamlakah as-samawiyyah wal ardiyah wa thamaratuhu ma'rifati billah wa tafakkurun fil ala'i wan ni'am wa natijatuhu mahabbatullah Al-mahabbatu lillah. Wa tafakkuru fid dunya wal akhirah wa ahwalil khalqi fihima wa faidatuhu al-i'radu 'anid dunya wa iqbalu 'alal ukhra wa qad sarahna syai'an min majari al-fikri wa tamaratihi fi risalatil muawanati falyatlubuhu man aradahu. Imam Haddad menjadikan zikir lillah wa tafakkur satu bab. Ya, setelah zikir datang tafakkur. Apa hikmahnya? Ya, jadi tertib kitab ini enggak asal, ada hikmahnya. Hikmah dari pertama zikir, kedua tafakkur, karena apa? Az-zikru wa tafakkur itu seakan seperti dua saudara. Akhon, sinwan. Ya, karena apa? Setelah berzikir akan tumbuh sifat tafakkur. Ya, di sini Imam Haddad menyebutkan 3 tafakkur. Di kitabnya di Risalatul Muawanah ada 7. Sini 3 aja, diringkas. Ya, jadi setelah kita zikir akan tumbuh sifat tafakkur. Ada di Al-Qur'an. Alladzina yadhkurunallaha qu'udan wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta Allah. Ya. Apa yang pertama? Alladzina yadhkuruna Allah, zikir yang pertama. Ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Udah. Apa? Wa yatafakkarun. Sesuai dengan Al-Qur'an. Yang kenapa? Zikir itu akan menumbuhkan sifat tafakkur. Apa sih fungsi tafakkur? Hah? Apa fungsinya? Fungsinya kita untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Nahnu la nashhad. Kita enggak melihat Allah. Bagaimana kita meyakininya? Kita meyakini Allah itu ada dengan ciptaannya.
khalqi wa fi'li wa sun'i. Itu cara kita beriman. Makanya tafakkur. Ya, ada anna tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sana. Tafakkur 1 jam. At-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sana. Ada orang yang ibadah setahun full, dia sholat, dia puasa, tapi nggak pernah tafakkur. Ada orang, ya, dia ibadahnya biasa aja, ya, tapi tafakkur 1 jam, pahalanya lebih baik. Iqra, insyaallah ini fasal yang terakhir. Iqra. Faslun wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan 'anil ta'at wa tathaqulan 'anil khairati faqduha ilaiha bi zamamir raja wa huwa an tadhkura laha bizimamir raja wa huwa an tadhkura laha ma wa'ada Allahu bihi al-'amilina bi ta'atihi minal fawzil 'azim wan na'imil muqim wa rahmati wa ridwan wal khulud fi fasihil jinan wa izzi wa rif'ati wa sarafi wa makanati indahu subhanahu wa inda ibadihi. Imam Haddad setelah mentanbih untuk sholat jamaah, ya, untuk tafakkur zikir. Di sini Imam Haddad, biasanya kata Imam Haddad, manusia itu ada malesnya. Biasanya ada nggak? Ada. Sekarang dapat semangat nih. Oh, anak tahajud nih, anak mau jamaah subuh nih, ya. Tapi tiba-tiba males. Tuh, ayuhal murid takasulan anit toloah. Ya, ini kalau misalkan kita merasa ada rasa males di diri kita buat ibadah, buat belajar, ya, apa sih yang kita lakukan di sini? Yaitu apa? Bizimamil roja. Kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Apa caranya? Zikrullah. Kita mengingat Allah. Ya, ingat Allah, ingat ke surga, ingatnya. Kalau kita lagi malas, karena itu nafsu. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu enggak mungkin ke kebaikan, enggak ada. Nafsu itu enggak ada yang membawa ke kebaikan, enggak ada. Semuanya ke keburukan. Kata Imam Al-Busiri fi Burdah, wan nafsu katifli intuh milhu sabba'ala hubbil rodoi wa in taftimhu yan fatim. Nafsu itu kata Imam Busiri bagaikan seorang anak kecil, ya. Wan nafsu katifli, nafsu bagaikan anak kecil. Intuh milhu sabba'ala, kalau misalkan kita biarkan aja ini anak kecil nyusu, ya, apa? Jadi kalau kita enggak cegah buat berhenti menyusu ke ibunya, sampai gede pun akan nyusu. Paham? Nafsu kalau enggak kita cegah akan terus. Kata Imam Busiri. Tapi wa in taftimhu yan fatim. Kalau kita cegah ini bayi buat enggak menyusu lagi umur 2 tahun, itu akan berhenti. Begitupun nafsu. Kalau kita cegah akan berhenti. Ya, itu nafsu seperti anak kecil yang masih menyusu pada ibunya. Kalau dibiarkan sampai gede pun akan tetap menyusu. Nafsu pun kalau dibiarkan akan jadi besar. Ya, Iqra. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafati wa iltifatan ila sayyiati faruddaha anha bi sautil khawfi wa huwa an tudzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'ada Allah bihi man asahu min al-hawani wal wabal wal khizyi wan nakal wat tardi wal hirmani was saghair wal khusran wal khusran. Cara yang kedua, cara memperingatkan nafsu apa? Bitakhwif, dengan menakut-nakutinya. Ya. Ya nafsi, ya wahai nafsu. Ya, kalau ente malas, ente dapat dosa. Kalau dosa masuk ke neraka. Itu takhwif. Ya. Begitu, ditakhwif. Makanya manusia itu harus punya siasah. As-siyasah ma'an nafs. Punya suatu politik sama nafsu.
Kita ngelawan ke nafsu itu ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man arafa nafsahu arafa, barang siapa yang tahu nafsunya, maka dia tahu Tuhannya. Artinya apa? Dia bisa melawan nafsunya. Ya, maka dia akan rajin ibadah, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Di sini bil khauf kata Imam Haddad, bitahwif. Ada teman misalkan ada nonton bola. Ya, nonton bola dua-duanya. Tapi masuk waktu Isya. Ya, ada yang ngingetin, kita jamaah dulu yuk. Kita Isya dulu. Ya, gampang bola mah. Ini yang diajak enggak mau. Nanti dulu. Seru nonton bola. Ya, itu tandanya hatinya mati. Dikuasai oleh nafsu. Karena apa? Lebih memilih nonton bola daripada fadilah sholat jamaah. Ya, kita kiaskan ke yang lain. Ada yang baca kitab, yang murojaah kitab, murojaah pelajaran, dia nggak mau ikut, itu mati hatinya. Kalah dengan nafsu. Ya, ikut. Wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'dus safihin minal istihanah. Itu satihin apa satihin itu? Tadi orang yang diajak nggak mau. Namanya satihin namanya. Orang yang diajak nggak mau. Ya, awas. Antum jangan jadi orang satihin. Ya, itu apa? Orang yang minal istihanah, orang yang menghina min sa'nil jannah. Surga gampang. Ya, itu namanya satihin namanya. Ya, diajak enggak mau. Yuk kita sholat yuk kita ngaji, yuk kita baca kitab. Nanti dulu. Itu satihin namanya. Orang yang menggampangkan surga. Iqra. Wa'azzim ma'azama Allah wa rasuluh wa'mal lillahi li'annahu rabbuka wa anta 'abduhu was'alhu ayyudkhilaka jannah wa an yu'idaka min narihi bifadlihi wa rahmatihi. Ini 3 baris ini walaupun mujazah, walaupun ringkas, tapi isinya dalam. Isinya ini bahasanya? Bahasa yang sekarang. Isinya nyampe isinya. Walaupun 2 kalimat tapi isinya nyampe. Li'annahu rabbuka wa anta 'abduh. Kita beribadah kepada Allah itu karena kita disuruh, enggak ada yang lain. Awas. Kita sholat, kita ngaji itu karena perintah dari Allah. Ya, kalau kita sholat masih mengharapkan surga, kita masih mengharapkan imbalan. Kita ibadah, anggap kita sebagai hamba, Allah sebagai Rabb. Ya, kita beribadah karena menjalankan perintah Allah, enggak mengharapkan surga atau neraka. Enggak mengharapkan surga atau ibadah yang lain. Ya, karena apa? Kita masuk surga bukan dengan amal kita, tapi dengan apa? Rahmatullah. Makanya jangan sombong. Tahajud rajin, duha rajin, yakin masuk surga. Enggak, belum. Karena apa? Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Iqra. Wa in qala laka syaitanu la'anahu Allah wa inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anka wa an 'amalika wa la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka faqul lahu sadaqta walakin ana faqirun ila fadlillahi wa ila al-amali shalih wa ta'atu tanfa'uni wal ma'siyatu tadurruni bidzalika akhbarani rabbi fi kitabihil aziz wa ala lisani Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat setan apa sifat manusia ini? Sifat siapa ini? Manusia. Setan pasti. Manusia juga pasti. Ada aja kayak gini ya. Kata temen nih, ente ngapain sholat? Ya, ente sholat wajib. Ada itu di sini ya. Kita tuh berangkat ke masjid ceritanya. Ketemu sama orang nih. Apa katanya? Wih, Tad, rajin banget ke masjid. Itu goyatul hamaqah. Gobiul ahmad. Bodoh paling tinggi. Jahil murakkab di usul fikih. Ya. Ada orang ke masjid, wih tumben Tad rajin. Coba.
Jangan. Ya. Ada lagi yang ke masjid. Wih, tumben ke masjid. Ya Allah. Ya, itu goyatul hamakoh gobiul ahmak. Sebodoh-bodohnya manusia. Ke masjid anggapnya tumben. Ente di mana ibadahnya? Hah? Oh, itu sakit hati digituin itu. Itu nggak ada otaknya kayak gitu ya. Teman kayak gitu ya, pukul aja. Nah, pukul. Masa ke masjid? Tumben tat ke masjid, rajin banget ke masjid katanya. Ya itu setan. Itu saya sama nih kasusnya nih. Kata setan itu apa? Tuh. Ya, kata setan, Allah itu nggak butuh lu dengan amal ente, kata setan. Buat apa ente sholat? Buat apa ente puasa? Kata setan ya. Allah itu nggak butuh dengan amal ente. Nggak butuh, kata setan. Sama kata yang tadi itu. Ente ngapain ke masjid? Ya, gitu. Anak kalau ketemu orang anak benci itu. Ya, tumben ke masjid. Wah, ya, harusnya ikut ke masjid harusnya. Ya, itu. Kata setan, buat apa ente sholat? Allah itu enggak butuh amal ente. Ya, enggak butuh. Ya, jauh sama kita. Ya, sodakta. Ya, setan. Ya, ente bener gitu. Ya, kesama ente. Iya, bener. Tapi apa? Anak itu beribadah bukan mengharapkan ibadah. Anak ibadah karena tugasnya sebagai hamba. Ya, enggak apa-apa kita. Iqra. Man qala laka in kunta sa'idan indallahi fa innaka la mahalata tasiru ila jannah sawa'an kunta ta'ian aw 'asiyan wa in kunta saqiyan indahu fa sawfa tasiru ila an-nari wa in kunta muti'an fala taltafit ila qawlihi fadzalika li'anna al-amra sabiqah ghaibun la yattali alaihi illallah wa laysa Godaan kedua dari setan. Apa yang kedua godaannya? Kata setan, udah ente jangan banyak-banyak ibadah. Kata setan. Karena apa? Takdir ente udah ditulis. Kata setan. Ente itu saki, ente itu orang yang akan masuk neraka. Ente sholat percuma, kata setan. Ya, kata setan. Udah ente jangan sholat. Karena apa? Takdir ente udah ditentuin pas dulu. Ente nggak bisa merubah takdir itu. Ya, wa in kunta syaqiyan, kata setan. Kalau misalkan ente termasuk orang-orang yang rugi, yang masuk neraka, fasaufa tasiru, maka kamu akan masuk neraka. Wa in kunta walaupun ente orang yang taat, kata setan. Karena apa? Takdirnya udah masuk neraka. Nah, itu kata setan. Sama kayak tadi. Yang ngomong jamaah tumben, sama kayak tadi. Sifat setan. Ya, sifat setan. Ya, dijawab sama Imam Haddad. Apa? Fala taltafit ila qawlihi. Ente jangan dengarkan kaul setan tadi. Karena apa? Takdir itu masalah goibiyah, nggak ada yang tahu. Kita masuk surga, kita masuk neraka, kita nggak ada yang tahu. Tugas kita apa? Beribadah. Surga neraka itu keputusan Allah. Ya, ikhlas. Walaysa li ahadin minal khalqi fihi syai'un wa ta'atu adallu dalil ala sabiqatis sa'adah. Wa ta'atu adallu dalil. Ketaatan itu yang paling tinggi dalil yang akan menunjukkan kita kepada kebahagiaan. Ya, karena apa? Kita takdir kita nggak ada yang tahu. Apa sih tanda-tanda kita bahagia? Yaitu ketaatan. Itu. Wa ma baina muti' wa bainal jannah illa an yamuta ala ta'atihi. Allah. Ya, dan di antara orang yang taat dan surga itu hanya ketaatan. Coba, silakan antum pilih mau taat, mau maksiat. Kalau taat surga, maksiat ke neraka. Tengah-tengah. Manzilah baina manzilatain. Ya, tafadhal ikra. Wal ma'siyatu adallu dalil ala sabiqatis syaqa. Wa ma bainal 'asi wa bainan nari illa an yamuta ala ma'siyati. Wa ma bainal 'asi wa bainan hanya di antara yang maksiat neraka itu apa? Ayyamuta ala maksiatihi. Coba ya. Jadi di sini kita enggak ada yang tahu kita masuk kemana. Masuk
ke surga atau neraka. Tapi tugas kita yaitu beribadah, taat atau maksiat. Kalau kita taat masuk surga, kalau maksiat kita masuk neraka. Itu tugas kita ya. Jadi jangan dengerin tuh. Ya, jauhi teman-teman yang kayak gitu. Ya, jauhi teman-teman yang kayak gitu. Jauhi teman-teman yang gak mau jamaah, jauhi. Ya, kalau bisa aja. Tapi itu berarti anak gak punya teman dong. Karena di sini gak ada yang jamaah. Ya enggak? Ya Adit ya? Adit jauh di Mahfuz. Apa? Jauh Adit jauh. Ada musola. Ya, gitu. Ya. Antum pilih temen yang gak mau jamaah, ajak jamaah. Ya, yang ngomong, tumben jamaah, langsung pukul, langsung tinggalin. Ya, yang ngomong, tumben jamaah, pukul, tinggalin. Cari temen yang bisa baca, yang bisa diajak baca kitab, yang bisa murojaah, yang mau ajak kayak gini ya. Ya, cari temen yang mau diajak seperti jalsah seperti ini. Ya, kayak gini. Karena apa? Jalsah seperti ini akan jadi kita akan kumpul kayak gini nanti di alam barzah. Insya Allah. Ya, itu tujuan pertama kita adakan seperti ini. Semoga kita dibangkitkan, kita keadaan seperti ini keadaan ya. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Karena apa? Ilmu itu ada dua. Ada yang manfaat, ada yang enggak. Al ilmu nafi ya. Itu al ilmu nafi sayakunu fi qalbihi nurun. Ilmu yang manfaat itu di hatinya ada cahaya. Wal ilmu ghairu nafi sayakunu fi qalbihi narun. Ilmu yang gak manfaat di hatinya akan ada api. Ya, antum pilih mau yang manfaat atau yang enggak manfaat. Ya. Insya Allah ya, kita ambil fawaid dari jalsah ini ya. Ini jalsah yang dirindukan oleh para penghuni surga. Ya, kata Nabi apa itu di hadisnya? Idza marartum bil jannah falta'u. Ya, kata sahabat, ma hiya riyadul jannah wa huwa hilaqud dzikr. Seperti ini, ya, jalsah raudhatun min riyadil jannah. Ya, insyaallah. Ya, semoga apa yang kita bahas malam ini manfaat buat kita dan bisa diamalkan. Ya, tahajudnya, ya, gitu. Emang gitu Zufar, biasanya kalau ngaji 2 jam itu capek emang. Capek, ngantuk, capek emang. Karena banyak goda. Tapi main game 2 jam nambah. Ya, itu emang biasa gitu. Setan itu akan datang kepada yang beribadah. Enggak mungkin datangnya main game, enggak mungkin. Gitu ya, Pak. Enggak ada kisahnya main game itu capek, enggak ada. Kaki itu kuat. Tapi 2 jam, sejam ngaji, kaki udah enggak kuat. Ya, astagfirullah. Tenang Zufar. Ya, insyaallah. Ya. Ada yang tanyakan? Ahlan, Mbak Hamidah. Ya. Itu bukan ya. Terus katanya harus kamu syahadat gitu kan. Enggak ya. Yang 3 kali yang enggak jamaah, yang enggak Jumat itu enggak kafir, enggak. Itu buat apa? Takhwif. Buat menakut-nakuti aja. Ya, karena apa? Saking pentingnya sholat Jumat. Enggak, kok enggak kafir. Walaupun antum udah ninggalkan 3 sholat Jumat, kan langsung syahadat lagi pas di sholat. Ya enggak? Iya. Ya, jadi kafir di sini bukan kafir terus bisa enggak. Ya, itu buat takhwif aja, nakut-nakuti. Ya, gitu. Cuma itu tanda dari orang munafik. So, ada lagi buat pertanyaan? Yang judul Solo ya, yang baru atau fokus buat ujian masuk jamiah, insyaallah ada semua lulus ya. Lulus. Awas. Kalau bagus atau merugi ya. Lulus.